Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan penyuluhan hipertensi pada lansia. Baiklah, untuk pertama-tama saya akan mengenalkan diri saya. Nama saya Nova Kristianti. Saya kebetulan sebagai mahasiswa profesi nurse di Stikes Mandala Waluya Kendari. Jadi sebenarnya penyuluhan ini adalah tugas bagi kami yang kemudian diimplementasikan kepada masyarakat untuk melakukan penyuluhan kepada lansia mengenai penyakit yang paling banyak, yang paling sering terjadi pada lansia. Baiklah, saya akan mulai. Yang pertama itu tentang pengertian secara umum apa itu lansia. Kita melihat menjadi tua adalah suatu proses yang alamiah, jadi semua orang akan mengalaminya. Kita perhatikan siklus hidup kita. Mungkin akan dikasih next slide-nya. Yang pertama itu kita adalah seorang bayi, kemudian kita menjadi balita. Di situ terlihat kita merangkak, kemudian menjadi anak-anak, menjadi dewasa yang kemudian menikah dan punya pasangan, menjadi orang tua yang aktif bekerja, kemudian menjadi lansia. Ya, next. Nah, ini untuk lanjut usia secara umum adalah seseorang yang berusia di atas 45 sampai 60 tahun. Kemudian seseorang yang berusia di atas 60 tahun, seseorang yang berusia di atas 70 tahun. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan pokoknya, yaitu hipertensi. Apa sebenarnya tekanan darah tinggi itu? Ya, tekanan darah tinggi itu adalah suatu keadaan di mana tekanan darah itu meningkat. Kalau WHO itu sudah menetapkan bahwa tekanan darah yang normal adalah 120/80, dan pada keadaan hipertensi tekanan darah akan ada di atas itu. Next. Ya, kita lihat lagi apa tanda dan gejala hipertensi. Yang pertama itu sakit kepala. Ya, sakit kepalanya dia khas, bukan sakit kepala biasa kalau misalnya tidak ada uang, ya itu beda. Ya, dia sakit kepala, kemudian sakit kuduk mana ya, di belakang, ya, di belakang leher, ya. Kemudian sulit tidur. Ini sulit tidur juga salah satu gejalanya. Kemudian kelelahan, kadang mual, ada yang sampai muntah. Kemudian sesak napas, gelisah, dan pandangan kabur. Hipertensi itu biasa disebabkan oleh dua. Kalau yang hipertensi esensial atau hipertensi primer itu penyebabnya tidak diketahui. Sementara hipertensi sekunder itu bisa disebabkan oleh penyakit lain. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini kalau hipertensi primer ini seperti ini. Dia ada faktor keturunan, ada faktor obesitas. Ya, kalau kayak saya enggak ya, karena kebetulan saya langsing, ya. Kemudian kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup itu konsumsi garam yang berlebihan, misalnya suka yang asin-asin, makan berlebihan, stres, merokok, dan minum alkohol. Ya. Kemudian kalau hipertensi sekunder biasanya itu disebabkan karena penyakit yang kita derita, ya. Misalnya penyakit yang menyerang ginjal, kemudian penyakit-penyakit pembuluh darah, kemudian kelainan endokrin, kelainan saraf, dan mengkonsumsi obat-obatan kortikosteroid. Ya, ya, next. Ya. Ini dia penyebabnya. Kita lihat di sini makanannya enak-enak ya semua. Ini kebetulan saya nggak suka makanan yang begini-begini.
Saya tuh sehat, sukanya buah-buah ya. Kalau yang begini kadang-kadang, kadang malam hari, setiap malam. Ya, seperti ini. Jadi ini yang penyebabnya tekanan darah tinggi. Ya. Next. Ya, ini ada lagi. Stres, keturunan, merokok, kegemukan, kurang aktivitas fisik atau berolahraga. Oh, kalau kayak saya rajin olahraga ya, hampir setiap hari olahraga. Kemudian konsumsi minuman keras, ya, yang beralkohol maksudnya ini. Ya, kemudian yang lainnya itu penyakit-penyakit bawaan, termasuk di hipertensi sekunder. Ya, di sini ada daftar tekanan-tekanan darah yang mana mulai dari yang normal, yang optimal, yang direkomendasikan sama WHO, kemudian yang kategori hipertensi ada grade 1, grade 2, grade 3, dan ada yang sangat berat itu sudah di atas 210/120 atau ke atas lagi. Ya, next. Kemudian penata laksanaannya. Ini penata laksanaannya memang kalau hipertensi itu minum obatnya sudah harus seumur hidup. Tetapi apalah gunanya kita minum obat kalau tidak dibarengi dengan diet yang baik, yang sehat, dengan gaya hidup atau pola hidup yang baik dan sehat pula. Ini ada contohnya. Kalau untuk dietnya, sebaiknya pada saat kita sudah terkena hipertensi, itu sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang rendah garam, kemudian konsumsi banyak buah, kemudian usahakan kita punya makanan itu rendah kolesterol dan tidak minum alkohol, kemudian olahraga teratur, paling tidak berjalan kaki 30 menit setiap hari, setiap pagi. Itu yang saya lakukan setiap hari, setiap pagi, ya, berolahraga. Ya. Makanya saya langsing seperti ini, ya. Kemudian, itu ada lagi penurunan berat badan. Ini dari dalam tahap usaha ini sekarang, lagi diusahakan untuk diturunkan berat badannya. Kemudian obat-obat anti hipertensi. Tapi kita tidak boleh pure mengandalkan obat anti hipertensi dengan tidak merubah gaya hidup, pola hidup yang kita lakukan sehari-hari. Ya, next. Ya, ini adalah contoh-contoh makanan sehat dan seimbang. Ya, tidak melulu semua makanannya kita itu berlemak, berminyak, manis. Ya, kita juga harus mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium, vitamin. Kadang juga kita harus mengkonsumsi suplemen. Kemudian kita kombinasi juga untuk proteinnya, kadang daging, kadang telur, kadang ikan, kemudian kacang-kacangan, ya, dalam bentuk susu, yogurt, dan keju juga boleh dikonsumsi. Sebenarnya semua makanan itu baik untuk kita asal dalam keadaan seimbang, ya, tidak kita berat di karbo misalnya, karbo melulu, yang lainnya kurang, ya. Kemudian atau protein melulu, kebanyakan di protein, yang lainnya kurang. Pada saat kita mengkonsumsi makanan yang sehat dan seimbang, saya yakin kesehatan kita akan semakin membaik. Dan jangan lupa minum air putih, itu ada 8 gelas per hari minimal 8 gelas per hari, ya. Ya, next. Ya, ini ada contoh menu sehat bagi lansia, ya. Pagi hari misalnya kita konsumsi nasi, kemudian telur bumbu balado, kemudian tumis buncis. Nah, kemudian jam-jam 10 kita selingi dengan minum jus buah, ya. Siang hari kita makan nasi, ikan pepes, sambal goreng kering, tempe, sayur bening bayam, dan buah. Kemudian malam kita makan nasi, ayam bakar, oseng-oseng tahu dan cabai hijau, cas sayur, dan ditambah dengan jeruk manis. Kita sesuaikan saja dengan keadaan kita. Ini adalah contoh, jangan sampai diusahakan seperti ini padahal
kita tidak mampu untuk menyiapkan seperti ini. Ini adalah contoh, di situ ada karbonya, ada proteinnya, ada vitamin dan mineralnya. Ini lengkap. Ya next. Nah, ini apa yang harus dilakukan jika kita mengalami tekanan darah tinggi? Yang pertama, minum obat anti darah tinggi sesuai nasihat dokter. Jadi harus konsul dulu sama dokter. Jangan diagnosa diri sendiri, mengobati diri sendiri. Ya, itu tidak dibenarkan. Jadi harus di bawah pengawasan dokter dan harus konsultasi dengan dokter. Ingat, hipertensi itu berobatnya, minum obatnya seumur hidup. Jadi jangan rasa-rasa sudah hilang-hilang tegangannya, tegang di lehernya, tekanan darahnya sudah turun, berhenti minum obatnya. Ya, itu sangat tidak disarankan. Tetap berkonsultasi kembali ke dokter supaya dokter aturkan dosisnya. Ya, kalau tekanan darahnya sudah tidak seperti yang awalnya yang tinggi, itu harus tetap mengkonsumsi obat anti hipertensi, tetapi dosisnya yang mungkin akan diturunkan. Kemudian turunkan kelebihan berat badan. Kemudian makan makanan yang rendah garam. Hentikan mengkonsumsi kopi, merokok, dan minum minuman keras. Ya, next. Nah, ini ada tambahnya, istirahat yang cukup, hindari makan makanan olahan, ya, yang diolah seperti olahan daging sapi, kerbau, atau kambing, dia itu tinggi lemak. Kemudian pola makan yang seimbang seperti yang saya katakan tadi, dan yang terakhir jangan lupa olahraga, ya. Oke. Nah, ini yang terjadi sama kita, yang terjadi sama lansia apabila mengalami tekanan darah tinggi. Itu biasa terkena serangan jantung, gagal ginjal, stroke, kebutaan dan kurang penglihatan. Next. Komplikasinya memang ada dua, ya. Ada hipertensi gawat atau emergensi, ada hipertensi darurat atau urgensi. Itu yang bagian akut. Kemudian yang bagian kronik itu berhubungan dengan aterosklerosis, penyumbatan lemak dalam darah, dalam pembuluh darah. Dia berhubungan dengan mata, otak, jantung, dan ginjal. Ya, next. Ya, ini krisis hipertensi. Tiba-tiba orang tua di rumah yang selama ini hipertensi, tekanan darahnya selalu tinggi, tiba-tiba mengalami keadaan seperti ini, dia mimisan. Nah, ini keadaan krisis hipertensi, emergensi ini, ya. Kemudian ini perdarahan di otak, kayaknya stroke, ya. Kemudian serangan jantung. Nah, kalau hipertensi kronis, ini gangguan penglihatan, biasa juga kena gagal ginjal. Ya, next. Ya, ini masih dari kronis. Ini hemorrhagic stroke dengan perdarahan. Yang seperti kita kenal biasa, kalau orang dibilang stroke sudah badannya sebelah sudah tidak bisa bergerak, jadi harus terapi, ya. Kemudian ini mengenai jantung. Ya, next. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari hipertensi? Ya, ini di atas dulu, ya. Kita hindari gaya hidup yang tidak sehat, makanan tinggi kalori, makanan tinggi garam, makanan rendah serat, makanan kurang kalsium, atau dan ditambah lagi makanan yang menggunakan bahan pengawet, ya. Itu yang harus kita hindari. Nah, gaya hidup tidak sehat, menonton TV begadang, ya. Kemudian terlalu lama di depan laptop, hanya tidur saja. Kemudian kalau ke kantor, misalnya kantornya ada di lantai 30, dia pakai lift, tapi kalau naik tangga juga sampai ke lantai 30. Memang sehat, tapi lama-lama lumpuh. Ya, jadi sebaiknya kita sering olahraga ringan, tidak perlu yang sampai ke gym, sampai yang sumba-sumba. Cukup dengan berjalan kaki 30 menit setiap hari saja itu sudah cukup.
Ya, nah, ini lagi contoh gaya hidup tidak sehat, merokok. Ya, ini merokok ini yang sangat tidak sehat dan banyak membawa pengaruh buruk sama kesehatan kita. Dia bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke, sesak napas, kanker paru, gangguan kehamilan, dan impotensi. Ya. Dan ini yang terakhir adalah contoh obat-obatan yang dikonsumsi sama penderita hipertensi. Jadi kalau kita ingin terhindar dari penyakit hipertensi, sebaiknya kita mempunyai pola hidup yang sehat dan teratur. Dan apabila kita terkena hipertensi dan kita sudah mengkonsumsi obat hipertensi, ingat itu obatnya dikonsumsi seumur hidup, tidak boleh putus sambung dan tetap selalu berkonsultasi dengan dokter. Ya, demikian penyuluhan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.